Thank you untuk kesempatannya ya. Selamat malam semuanya. Ya, saya cuman hari ini diberikan kesempatan sama Pak Ken untuk membagikan apa yang saya sudah alamin. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saya. Saya mau share aja dulu screen saya. Jadi ini pengalaman ini adalah sebenarnya pengalaman saya mengalami bahwa saya itu adalah penderita diabetes tipe 2. Tapi melalui pengalaman saya ini, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua, boleh menjadi inspirasi buat kita semua bahwa saya bisa jadi bisa menurunkan berat badan saya. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana pengalaman saya selama ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Dari saya sebelum mengenal Atomi, bagaimana ceritanya sampai sekarang ini bisa akhirnya seperti sekarang ini ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai aja ya. Oke, sedikit mengenai saya. Maaf ya, Bapak Ibu, ini karena saya bikin slide ini pada dasarnya kan untuk waktu di luar negeri, untuk di Australia. Jadi saya bilang ya, saya asalnya dari Indonesia, tapi sekarang udah tinggal di Australia sejak dari Februari 2002. Saya menikah, happily married with Rosa Veronica, punya anak 2, Renhat sama Charisat. Renhat udah umur 17, Charisat Desember ini dia akan 10 tahun. Profesi saya pada dasarnya saya adalah seorang akuntan. Di mana saya bentar ya. Di mana saya adalah seorang akuntan di mana saya seorang akuntan yang sudah 18 tahun. Ini pakai ini saya punya video kok hilang ya. Maksudnya saya nggak bisa ngeliat diri saya sendiri ya. Bentar ya, saya coba lihat dulu. Oke, anyway nggak apa-apa lah. Saya percaya Bapak Ibu bisa lihat saya ya. Oke, jadi saya profesi saya adalah akuntan sudah sekitar 18 tahun dan saya adalah konsultan pajak sudah sekitar 9 tahun. Nah, ini background dari saya. Nah, sekarang bagaimana journey saya sampai saya sampai saya mengidap penyakit diabetes tipe 2. Jadi saya tuh basically semenjak merit, saya merit tahun 2004 sampai sekitar 2015 saya memperoleh kemakmuran. Katanya kalau menikah itu menjadi lebih makmur. Menjadi lebih makmur dan kelihatannya memang benar ya. Waktu merit ketemu istri saya mungkin sekitar 60 kilo. Tapi di tahun 2015 itu maksimalnya kira-kira saya mencapai kemakmuran yang luar biasa sehingga berat saya 74 kilo. Bapak Ibu bayangkan ya, saya bukan orang yang tinggi loh. Saya 158 cm doang, beratnya 74 kilo. Jadi ini pada saat itu saya sudah overweight. Tapi di Australia, di negara bule begini, kita karena ada selalu diberikan fasilitas yang disebut kayak BPJS lah ya di Indo gitu. Di sini jadi kita suatu hal yang normal untuk kita selalu lakukan general health check. Jadi kita lakukan setiap tahun, saya lakukan biasanya setiap tahun sekali atau 2 kali. Nah, biasanya terakhir-terakhir ini waktu saya cek itu dokter saya selalu bilang, oh saya itu borderline diabetik. Nah, tapi karena pernyataan borderline atau yang disebutnya pradiabetik, saya berasanya saya tuh belum diabetik. Jadi saya berasa, oh saya masih muda, saya nggak kena diabetik. Oh kalau ditanyain, oh saya belum diabetik, saya nggak kena gula gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Nah, jadi di tahun 2012 saya mulai fokus untuk bangun bisnis akuntan saya dengan keluarga yang bertambah, anak-anak bertumbuh, biaya kehidupan bertambah besar. Akhirnya di 2014 saya join. Saya mendaftarkan diri sebagai Uber driver karena harus mensupport bisnis akunting saya. Karena biaya kehidupan yang meningkat,
sementara bisnis akunting saya juga lagi masih mulai baru dimulai lah kira-kira fokusnya dari 2012, sehingga ya saya harus mensupply gitu, mensupport income saya. Nah, Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu, kebiasaan saya, jadi gaya hidup saya pada saat dari 2014 itu adalah saya bekerja 70 jam selama 1 minggu, 70 jam lebih, kadang-kadang bisa 80 jam. Itu dalam 1 minggu itu combine ya, antara akunting dengan Uber setiap minggunya selama lebih dari 6 tahun. Jadi pekerjaan saya waktu saya kelar dari akunting, saya terus lanjut dengan driving ya, kalau di Indo ojol ya, ojol online ya, ojek online atau Uber atau apa sih kalau di GrabCar ya di Indo. Nah, saya drive sekitar dari jam 5, antara jam 5 mulainya atau jam 7 sampai jam 12 malam. Jam 10 malam sampai jam 12 malam itu di hari kerja. Jadi antara Senin sampai Senin sampai hari Kamis itu saya biasanya antara jam 5 sampai jam 10 malam atau sampai jam 12 malam. Nah, di weekend itu antara hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi weekendnya saya itu adalah di Jumat dan Sabtu. Minggunya itu karena besoknya saya kerja, saya seperti kayak weekdays. Nah, tapi di hari weekend Jumat sampai hari Sabtu itu saya bekerja mulai dari jam 5 sampai jam 5 pagi, kadang-kadang bahkan sampai jam 7 pagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kebiasaan kehidupan saya itu sangat berantakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu ya, unfortunately, sayangnya ya, dengan kondisi yang kayak begini, saya dulu paling males mempersiapkan yang namanya bawa makanan sendirilah atau buat malam bekal untuk kalau lagi overnight bekerja. Dan saya karena pekerjaan di mana akuntan itu pekerjaan yang duduk, saya itu jarang olahraga. Nah, dengan ditambah nyetir mobil setiap malam Uber itu duduk juga. Jadi bertambah parahlah kebiasaan hidup saya. Nah, di mana kalau lagi malam yang jam-jam begini sampai jam 12 malam, makanan yang tersedia ya cuman junk food, basically ya KFC lah, McDonald lah, Hungry Jack. Saya nggak tahu di Indo ada gak ya Hungry Jack. Kalau nggak ada ya ini seperti kayak McDonald lah. Sehingga yang tersedia ya makanan-makanan yang kayak gitu. Dan minumannya pun yang tersedia ya frozen drink. Frozen drink itu yang kayak apa ya? Kayak Coca-Cola cuma didinginin jadi kayak es-es gitulah. Nah, itu menyegarkan, memang menyegarkan, bikin energi, tapi ya sugar gitu loh. Gula semuanya. Sehingga ini yang menyebabkan saya menjadi diabetes. Oke. Nah, kita bisa lihat ini perjalanannya saya secara singkat aja. Saya akan kasih lihat foto-foto dari 2014 sampai 2017. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bisa lihat ya fotonya saya luar biasa ya. Ini kapan nih? Ini adalah 5 Agustus 2014. Bapak Ibu bisa lihat betapa buletnya saya. Ini masa-masa makmurnya saya. Dan ini foto headshot yang saya selalu pakai dan saya banggakan. Ini saya selalu pakai sebagai foto profil saya. Tapi sekarang kalau saya lihat, saya betapa kagetnya saya kalau saya ngelihat ini. Oh my gosh, gitu, ngelihatnya bulat bener ini muka saya. Ya, oke lah, tertolonglah adanya lesung pipit. Tapi ya bulat, nggak ketulungan. Anyway, nah inilah Bapak Ibu ya. Ini malam-malam Bapak Ibu bisa lihat ini tanggal 21 September 2014, di mana ini saya kalau salah satu saya lagi bekerja malam. Ini jam 10 malam, ini saya lagi berhenti, lagi istirahat dari nyetir Uber, nyari makanan, nyari karena lapar ya. Beginilah yang saya cari ya makanan-makanan yang seperti ini. Karena ya ini mereka yang tersedianya ya fast food gitu, semua yang fast food. Dan ini Bapak Ibu ya, maaf ya Bapak Ibu ya, ini di sini banyak banget nih kayak begini. Jadi ini ya makanan saya malam-malam gitu loh. Nah, selain Uber, selain McDonald gitu loh, burger lah, frozen drink. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kebiasaan hidup saya. Bapak Ibu bisa lihat ini malam-malam, saya baru mulai jam 8 malam. Ini ada acara. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari sini bahwa semua ini saya lakuin konsisten.
Dah selama 6 tahun. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini saya waktu balik ke Indo. Dan ini waktu balik dari Indo kemari. Ya, saya bulat sekali. Ini anak saya masih baru umur 3 tahun, 3 tahun lebih. Ya Bapak Ibu bisa lihat lah di sini. Nah, ini foto saya pengen kasih lihat. Sebenarnya yang saya pengen kasih lihat ini Maret 2015, Bapak Ibu bisa lihat bukan ini ya, bukan tampang saya di sini, tapi yang saya mau kasih lihat adalah ininya nih. Oh, Bapak Ibu bisa lihat betapa makmurnya saya sehingga waktu saya duduk pun seatbelt saya sudah ini ya, sudah menunjukkan keasliannya. Bahwa yang maju itu bukan ke atas, saya tidak bertambah ke atas tapi bertambah ke depan. Ya, itulah nasib kalau menurut saya nasib kalau kebiasaan kita tidak berubah. Kebiasaan kita nggak dijaga, kebiasaan hidup kita nggak dijaga. Gitu loh Bapak Ibu ya. Cepat aja saya cuma mau kasih lihat ya perut saya begini semuanya. Ini juga waktu sama teman saya, semua Bapak Ibu bisa lihat, ini saya benar-benar pengen kasih lihat sama Bapak Ibu kenapa bisa terjadi sampai kayak gini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya bekerja ini sebagai Uber malam-malam. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini saya waktu hari Sabtu kelar. Jadi dari Jumat malam sekitar jam 6 jam 7 saya kelarnya jam 5.43 pagi. Jadi jam 6 pagi saya baru kelar. Ini saya biasa saya catat kilometernya karena untuk bisnis jadi saya catat. Dan ya ini kebiasaannya saya selalu selama 6 tahun. Jadi kita bisa lihat betapa semua ini membuat saya mengarah kepada ini. Dan walaupun saya dulu bilang, saya nggak pernah kena, saya masih muda. Tapi ya saya nggak bisa kabur dari kenyataan bahwa pada akhirnya ya saya terkena. Nah ini yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu pada saat di tahun 2017, 12 Mei, saya tes darah. Dan besokannya pada saat 12 Mei ini dokter saya terima tes darah saya, mereka panik, mereka call saya, mereka telepon saya, besokannya saya harus datang karena saya dinyatakan sebagai penderita tipe 2 diabetes dengan 7,4. Saya harus koreksi, selama ini saya mikir saya sekitar 8-an, ternyata enggak, masih lebih mending ternyata 7,4, tapi mereka sudah khawatir, mereka concern, dan mereka bilang, kalau lu nggak jaga, kalau lu nggak berubah, ini cuma akan menjadi tambah parah. Nah, pada saat itu saya panik, Bapak Ibu. Jujur aja, pada saat itu saya panik. Dengan berat ya, saya tahu saya berat, saya tahu saya udah over, tapi pada saat itu saya yang kepikiran, jujur aja pada saat itu saya kepikiran adalah tentang masa depan anak saya. Jadi waktu itu saya benar-benar bersyukur sih pada saat saya berpikir seperti itu, dokter saya menenangkan saya dan pada saat itu saya mulai berubah pola pikir saya. Yang saya bersyukur adalah saya berubah pola pikir. Saya tidak bereaksi negatif terlalu lama, dalam arti kata saya tidak pesimis terlalu lama, tapi saya merubah pola pikir saya. Saya bilang saya pengen melihat anak saya anak saya itu merit one day, itu untuk saya melihat anak saya growing up, saya mau berjuang buat hal itu. Itu yang saya bersyukur. Nah, saya balik lagi ya. Jadi itu journey saya dari foto. Nah, saya cuma mau kasih lihat contoh aja sekilas bagaimana satu hari kalau saya nyetir itu berapa jauh sih? Ini satu hari ini kalau lagi weekend, ini yang lagi weekend ya, Friday, ini hari Jumat, itu sekitar 95 kilo saya nyetir. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini, dari jam 5 pagi, jam 6 sore saya jalan, ini jam 6 sore, sampai akhirnya saya baru pulang jam 4 pagi. Jam 4 pagi saya baru pulang. Jadi ini kebiasaan saya setiap hari. Kebiasaan saya setiap hari untuk selalu jalan dari jam 5 sampai jam 10 malam hari biasa. Dan kalau weekend ya seperti ini. Jumat dan Sabtu ya seperti ini. Selalu sampai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi ya Bapak Ibu ya bisa lihat lah kenapa semua ini bisa terjadi terhadap saya. Jadi sesuatu hal yang udah nggak bisa dipungkiri lah gitu loh. Jadi ya inilah saya terkena diabetik tipe 2. Nah, ini journey saya yang kedua adalah pada saat saya sudah mengalami
diabetik dan sampai ke Desember 2020, di mana pada saat di antara periode ini saya berhasil memanage diri saya untuk akhirnya dinyatakan dideklarasi keluar dari diabetik saya dan berat saya turun drastis juga. Jadi saya pada saat itu saya sebenarnya waktu di awal ini saya join Atomy di Oktober 2018. Nah, selama perjuangan saya dari Mei 2017 sampai di November 2018, itu saya benar-benar juga karena saya berolahraga, saya mulai lakukan olahraga, saya merubah pola pikir saya merubah pola makan saya, berat badan saya juga udah turun. Saya juga mensuplai pada saat itu juga pakai suplemen yang lain ya. Tapi pada saat di Oktober 2018, saya regular konsum hemoin karena Oktober 2018 itu Atomy hadir. Kita diperkenalkan oleh sponsor pada saat itu. Ini adalah pertama kali saya join Atomy. Jadi saya sekarang ini membership saya yang sekarang ini di Atomy adalah membership saya yang kedua di Atomy. Nah, pada saat itu saya konsum hemohim secara rutin dan Hongsamdan secara rutin. Saya tidak memakai yang lainnya. Nah, tapi saya berhenti for whatever reason saya berhenti. Terakhir order di Atomy itu adalah Juni 2019. Tapi itu masih hemohim Bapak Ibu. Dan di Agustus 2019, jadi sekitar hampir 1 tahun, saya dinyatakan oleh dokter saya, yes, saya oke. Sudah kembali normal dan kata berhasil memanage. Nah, tapi di Desember 2020 saya relapse, saya balik lagi, kondisi gula darah saya naik lagi karena saya complacent, karena saya berasa nyaman dengan kondisi saya dan karena pandemik juga ya, karena bulan Maret 2020 kondisi adalah banyak di mana-mana, di negara manapun juga kita di lockdown, kita nggak boleh kemana-mana, sehingga yang terjadi ya kita di rumah doang gitu loh. Di rumah saya bekerja karena akuntan ya, kerjanya cuma di ranjang dan makan turun cuman buat makan, cuman terus balik lagi ke meja. Jadi nggak bener-bener kita nggak keluar, tidak ada lagi yang namanya olahraga. Nah, ini saya cuma mau nunjukin sampai Desember 2020 asal cepat aja. Bapak Ibu bisa lihat pada saat Januari 2018 saya dari 74 sebenarnya udah turun ke 66 kilo. Nah, 65 kilo ini waktu saya join Atomy di Oktober. Ini ODS pertama, ODS yang saya hadiri di November. Nah, di November itu seperti Bapak Ibu yang bisa lihat di sini ya, di 1 November saya dinyatakan yes. Dokter saya happy karena gula darah saya sudah turun menjadi 5,9. Tapi Bapak Ibu, yang saya benar-benar melihat, yang saya baru sadar sekarang adalah karena saya mulai rutin konsumsi hemohim itu benar-benar bisa menjaga, meregulasi saya punya kadar gula sehingga stabil. Nah, ini yang kita bisa lihat nanti berikutnya sampai di di Agustus 2019 itu saya kadar gula saya HbA1c saya itu tetap stabil di 5,9. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, pada saat itu saya juga udah sempat turun sampai ke 59,7 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini pada saat saya di Februari 2019 saya sudah mencapai 59 berat saya. 59,4, dan ini akhirnya ketika pandemik saya 5 April kerjanya begini, duduk di komputer, makan, terus balik lagi kerjanya, ya karena di rumah ya kerjanya di ranjang ya. Jadi saya punya kebiasaan buruk akhirnya gara-gara ini, karena benar-benar 7 bulan lah. Ya kan, 7 bulan, 8 bulan itu kita benar-benar di lockdown, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa olahraga, nggak boleh keluar dari rumah, ya mau gimana lagi gitu loh. Dan saya mau tunjukin Bapak Ibu, ini yang berikutnya adalah waktu saya nyampe di Agustus 2019. Jadi dari 17 itu Bapak Ibu bisa lihat mulai menurun 6,8, 6,1, 5,9 di 1 November. Nah, pada saat itu dokter saya happy, tapi dia bilang tetap harus minum obat. Saya dikasih obat sebesar 1000 mg metformin. Saya belum pakai yang suntikan insulin.
Tapi dari 5,9 ini dia pengen lihat selama setahun kemudian. Jadi waktu setahun, hampir setahun nih, di 8 Agustus, saya ternyata HbA1c saya itu tetap stabil di 5,9 sehingga dokter saya happy banget. Saya dilepas dari obat pada saat itu. Nah, pada saat itu saya dilepas dari obat, saya complacent, saya merasa nyaman gara-gara lockdown seperti yang tadi saya bilang, dan ini yang terjadi berikutnya. Dari 8 Agustus sampai ke 4 Desember 2020, gula darah saya naik lagi ke 6,8. Nah, ini yang terjadi waktu dokter saya ngelihat ini, wah, lu naik lagi nih. Ini ya nggak separah yang sebelumnya, tapi harus dijaga. Sehingga dokter saya bilang, oke, lu balik lagi ke obat, minum 500 mg saja. Nah, pada saat saya mulai masuk di sini, Bapak Ibu bisa lihat di Maret saya mulai lagi tuh gara-gara itu, oke, saya harus rutin lagi. Harus cari cara untuk olahraga, segala macam. Dan Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya udah turun 6,4 di bulan Maret 2021. Tapi yang saya percaya waktu akhirnya bertemu dengan Pak Ken di Mei 2021, saya join lagi Atomy dan saya langsung beli. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah saya kenal dengan adiknya Pak Ken, Pak Mike, dan Pak Mike yang memberikan saya sesuatu yang dia bilang adalah bahwa kalau hemoim itu ternyata punya dampak bagus buat diabetes. Sehingga saya melakukan banyak research dan akhirnya pada saat itu saya minum rutin lagi. Saya minum rutin dan semenjak saat itu saya tidak pernah lepas daripada hemoim. Bapak Ibu, intinya adalah gini, yang saya ngelihat. Bukan masalah dari suplemennya. Suplemennya itu adalah produk yang mensuplemen saya punya kebiasaan hidup. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita menempatkan produk itu pada tempat yang benar, saya percaya bahwa produk itu bekerja. Produk-produk Atomy itu produk-produk yang bagus, yang sudah mempunyai banyak paten, yang sudah mempunyai banyak bukti gitu loh. Ya, karena sudah ada banyak risetnya, sudah ada banyak jurnal medisnya yang membuktikan hal-hal yang diklaim. Tapi tetap aja Bapak Ibu, kalau kebiasaan kita tidak dirubah, kalau pola pikir kita terhadap kebiasaan hidup kita tidak dirubah, maka pekerjaan bukan produknya tidak bekerja Bapak Ibu, tapi yang terjadi adalah produknya bekerja lebih keras sehingga hasilnya mungkin menjadi sesuatu yang tidak sempurna buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua berpikir. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang lebih daripada just sekedar suplemen atau vitaminnya gitu. Karena saya mau, seringkali yang terjadi adalah orang-orang menempatkan vitamin atau suplemen itu sebagai solusinya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya mau ajak kita semua. Jadi yang berikutnya adalah journey saya sampai Juni 2022. Kenapa Juni 2022? Karena pada saat itu saya mulai aktif di Atomy dan saya mulai merubah pola pikir saya dan saya mulai mempergunakan secara aktif produk-produk Atomy. Saya mulai mempelajari produk-produk Atomy apa saja yang bisa membantu saya sebagai pengidap penyakit tipe 2 diabetik sehingga saya juga bisa membantu menurunkan berat badan saya lebih lagi. Bapak Ibu, kalau yang saya pelajarin akhirnya, yang saya temukan, akhirnya di sini saya belajar menemukan apa aja. Salah satunya adalah omega 3. Omega 3 itu adalah salah satu produk yang saya selalu pakai untuk membantu kondisi saya. Nah, setelah itu apa? Hemoim sudah pasti. Terus apa lagi? Probiotik. Habis itu spirulina. Nah, inilah yang saya belajar Bapak Ibu. Jadi untuk kita menurunkan berat badan, saya menemukan pada saat saya menjalani dari Atomy, saya belajar menemukan bahwa di Atomy saya belajar tentang ingredient produk. Di Atomy itu saya belajar tentang pola pikir. Di Atomy saya belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip untuk saya mencapai tujuan saya. Contoh dalam hal ini, waktu saya mulai lagi di 2020 kemarin waktu saya relapse, itu seberat saya sekitar 64-an. Ini kita bisa lihat, ini Juli 2021, ini saya sekitar 64,5. Jadi ini pada saat saya baru masuk di Mei 2021, baru masuk dari Atomy, berat saya masih 64 kiloan. Tapi di sini saya belajar, Bapak Ibu. Oke, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa turun? Bagaimana caranya untuk saya bisa menjaga kesehatan saya juga untuk saya juga bisa turun dari berat badan saya. Nah, yang saya belajar di sini adalah bahwa kita sebenarnya gampang
untuk konsep kita mau slimming. Slimming itu adalah kita harus defisit kalori. Tapi defisit kalori itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, simple adalah kalau kita defisit kalori, pasti kita akan turun berat badan. Tapi yang jadi problem Bapak Ibu, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita yang terjadi adalah kita malnourish. Nah, ini yang saya belajarin di Atomy, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang produk-produk slimmingnya di Atomy, kita harus tahu Bapak Ibu, produk slimming Atomy itu adalah suplemen buat kita untuk menjaga supaya kita tidak malnourish. Karena intinya adalah gini, produk-produk slimming ini, protein shake lah, vitamin, Puerty, itu semua produk-produk yang bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan kita. Tapi yang menjadi problem adalah kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik untuk menjaga makanan yang kita makan. Kadar karbohidrat dan protein yang kita masuk ke dalam tubuh kita. Karbohidrat itu yang paling berbahaya Bapak Ibu untuk berat badan. Karena itu yang paling gampang di-convert, yang paling gampang dirubah menjadi kalori. Nah, ini kalau kita nggak jaga, kalau kalori intake-nya kita tinggi dan itu berasal semua dari karbohidrat, maka yang terjadi adalah berat badan kita akan selalu menaik. Atau kita kayaknya nggak turun-turun. Padahal kita udah pakai produk. Habis itu yang terjadi adalah kita menyalahkan produk. Bahwa produknya itu nggak berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi saya mau encourage kita semua. Saya mau menghimbau kita semua. Bapak Ibu, yang kita harus punya saat ini adalah kita mempunyai pola pikir yang benar dulu. Pola pikir kesehatan, pola kesehatan yang benar dulu. Kalau kita tidak punya pola kesehatan yang benar, produk suplemen apapun yang ada di luaran sana tidak akan bisa membantu banyak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena polanya kita, kesehatan kita itu nggak benar. Kita masuknya lebih banyak tetap. Kalau kalorinya lebih banyak, yes, kita udah nggak malnourish, tapi ya tetap aja berat badan akan naik. Jadi kita nggak menjaga. Nah, ini yang saya mau mengajak kita semua belajar, kita semua melihat Bapak Ibu ya. Jangan cuman kita melihat dari sisi, oh kalau mau diet kurangin makan. Nah, kurangin makan bener. Oke, tapi kalau kita jadi malnourish, kita nggak sehat. Yang terjadi adalah kita akan gampang sakit, kita akan gampang jadi lemah, nggak berenergi. Bapak Ibu bisa lihat, saya semenjak saya menjadi testimoni lah di sini. Semenjak saya mempergunakan produk-produk Atomy, saya itu berat badan saya tetap turun, walaupun di awal-awal saya cuma pakainya Hemohim loh. Saya cuma pakai Hemohim ditambah dengan lifestyle saya yang bagus. Saya berat badan saya bisa buktikan saya turun. Dan abis itu saya mulai mempergunakan suplemen-suplemen yang lain. Nah, semenjak itu saya mulai lihat lagi, apalagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya sering jalan-jalan, ini waktu saya sering olahraga, akhirnya di rumah Bapak Ibu bisa lihat, wah di rumah saya, di belakang rumah saya ini ternyata ada hutan, taman di mana saya bisa jalan-jalan, dan ini kondisi bahwa saya berjalan selalu sekitar 3,6 kilo kadang-kadang untuk dapetin steps ya. Nah, ini kita bisa lihat, dan ini juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa kondisinya gula saya 8 Agustus itu 5,4 pada saat tes. Walaupun Bapak Ibu, ini bagi saya kondisi yang tes prick gini ya, ditusuk darah gini, ini enggak, kata dokter ya, karena kalau udah ada HbA1c itu yang akan lebih penting buat kita. Karena ini tergantung waktu kita tusuk darahnya itu pada saat jamnya yang keberapa gitu loh. Kadang-kadang ya kita kan nggak selalu stabil. Kadang-kadang kita telat-telat, atau kita ngetesnya terlambat, atau pas makannya kita nggak teratur. Ya, itu yang susah. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mau kasih lihat Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang ya saya ada tuh sekitar 9,9 pada saat ya itu yang saya bilang, makannya telat, terus saya tesnya juga nggak tepat waktu gitu loh. Sehingga ya kelihatan masih 179 lah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, ini semua saya berhasil untuk membawa ini menjadi suatu kadar yang stabil. Nah, saya langsung cepat aja. Nah, kondisinya adalah pada saat saya di bulan September, saya akhirnya waktu itu Atomy Australia, kita ada Global Mall available. Nah, pada saat itulah saya mulai order produk-produk Atomy. Pada saat itu saya ada order vitamin B kompleks, terus ada Sapomelto, Ginkgonato, Inner Collagen, dan ini yang saya suka pada saat itu adalah Apple Venom. Ini salah satu produk yang saya pakai karena ini adalah untuk slimming. Slimmingnya ini adalah karena dia membakar visceral fats.
Visceral fats itu adalah lemak di dalam perut kita. Lemak yang ada di perut-perut kita. Nah, banyak orang mempromosikan, oh kalau apple venan kita bisa makan ini, kita bisa mengurangi lemak di perut kita tanpa kita perlu ngapa-ngapain. Bapak Ibu perlu sadar ya, perlu sadar bahwa sekali lagi seperti yang saya bilang, kita perlu menempatkan produk-produk Atomy itu di tempat yang benar. Semua produk-produk Atomy itu adalah kita mendeklarasinya sebagai suplemen, bukan sebagai obat, bukan sebagai solusi. Yes, dia bisa membantu untuk membantu melarutkan visceral fats, misalnya lemak di perut, karena sudah memang ada jurnalnya, ya. Tapi bukan artinya bahwa dengan begitu aja terus kita bisa makan enak, terus tanpa kita berat badan kita naik. Nah, ini yang seringkali saya berasa bahwa ini adalah yang kita harus belajar. Inilah pola-pola pikir yang saya bilang kita harus belajar, yang saya mau himbau untuk kita mulai ubah. Nah, ini pada saat itu saya mulai konsumsi dan Bapak Ibu bisa lihat berat badan saya sudah mulai turun jadi 60,2. Dan ini saya minum kopi, dan ini saya research Bapak Ibu ya, kopi ternyata juga bagus untuk gula darah. Kopi black ya, tapi ya kopi black itu ternyata bagus juga untuk gula darah, membantu juga untuk saya baru menyadari salah satunya adalah gini. Kopi itu saya konsumsi pagi-pagi juga. Pada saat saya biasa kan karena saya emang tidak pernah breakfast, saya breakfastnya adalah hemohim, dan habis itu apple venan, terus habis itu saya minum kopi. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu, kopi itu membantu untuk saya itu jadi nggak berasa lapar. For whatever reason, itu yang saya temukan. Dan waktu saya research itu ternyata confirm dia bisa membantu untuk menahan rasa lapar kita. Nah, jadi ini journey-nya saya pada saat sampai saya di Juni 2022. Nah, kenapa ini saya bilang? Pada saat itu akhirnya yang terjadi adalah saya sudah mulai meningkatkan kebiasaan hidup saya menjadi lebih baik. Tapi di Juni 2022 sampai sekarang itu di mana saat saya benar-benar berkonsistensi. Saya bilang saya mau konsisten untuk mulai jalan setiap hari. Saya mau untuk benar-benar fokus untuk menurunkan berat badan saya, untuk menjaga kesehatan saya, dan saya mulai jalan konsisten. Saya waktu itu punya target bahwa saya pengen dalam 1 minggu itu at least 6.000 step. 6.000 step. 60.000 step. Jadi bahkan waktu itu saya bilangnya 10.000 step, jadi 70.000 dalam 1 minggu. Tapi saya menemukan bahwa saya punya average sekitar 8.000 step, which is kalau saya kali 7 itu sekitar 56.000. Dan saya bilang saya pengen at least 8.000 step. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini pertama kalinya saya mulai berjalan kaki. Ini adalah hari pertama saya decide dalam diri saya mau berjalan kaki. Saya mau lagi untuk meningkatkan kesehatan saya, untuk mulai juga menurunkan berat badan saya. Karena jujur Bapak Ibu, berat badan saya stuck di 62 kilo. 61 naik lagi ke 62. 61 naik lagi ke 62. Nggak pernah turun-turun. Jadi 62 itu adalah border di mana saya over. Jadi obes. Menjadi obes. Jadi saya kalau dihitung-hitung, kalau saya 158, berat badan saya itu mesti 58 itu yang di tengah-tengah. Plus minus 10%, itu saya masih oke. Tapi saya pengen target saya bilang, saya pengen target saya mencapai 58 kilo. Jadi pada saat itu, berat badan saya adalah 62 kilo. Pada saat saya mulai journey ini, sekitar 61,8, 69, sempat naik ke 62. Sampai akhirnya nanti Bapak Ibu bisa lihat, itu saya sempat naik ke 62,5 kilo. Nah ini Bapak Ibu, saya jalan. Banyak orang bertanya, kenapa sih Pak Kris mesti jalannya malam-malam? Itu kan angin malam berbahaya atau segala macam. Oke lah, saya mengerti. Tapi Bapak Ibu, saya ngelihatnya gini aja. Kalau di saya nggak suka pergi, bukannya saya nggak suka pergi ke gym, saya sih oke aja. Cuman saya berasa nggak terlalu suka kalau di box gitu. Karena gym itu kan tempatnya dikotakin. Ya jalannya di treadmill doang lah atau segala macam. Jadi saya lebih suka ngelihat, kalau di negara Australia, di Sydney ini, saya oke kok untuk jalan keluar-keluar. Siapa yang nggak mau Bapak Ibu ngelihat sembari jalan, sembari sehat, sembari mendapatkan sembari olahraga, tapi mendapatkan pemandangan-pemandangan yang indah gitu loh. Kayak begini Bapak Ibu, lihat. Kapan lagi gitu loh bisa ngelihat pemandangan-pemandangan yang indah seperti ini.
pemandangan kota Sydney, bahwa di luar itu ada banyak-banyak hal-hal yang indah yang saya bisa nikmatin selama saya menjaga kesehatan saya. Jadi saya berasa, oh ini sesuatu yang saya menjadi kayak suatu hal yang menghibur lah selama saya konsisten. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini saya jalan, ini hari pertama. Hari pertama dalam setiap minggu, saya targetnya adalah 5 hari saya berjalan dalam 1 minggu. Dan Bapak Ibu bisa lihat saya jalan, berapa banyak nantinya nih di sini ya. 12.000 step, 10.000, 9.000, 8.600, 10.000, sehingga ya Bapak Ibu bisa lihat lah di Juni tanggal 20 sampai Juni 25, which is ini pertama kalinya ya waktu saya baru mulai, itu saya mencapai 56.000 step. Jadi saya bangga banget. Waktu itu akhirnya saya bisa konsisten terus-terusan ini selama 1 minggu. Baru di awal. Ini yang berikutnya sampai sekarang sampai waktu Juni 2001 ini 60.000 step dalam 1 minggu. Jadi saya mulai bangga, saya mulai bisa melihat, oh ya, saya happy, oh saya baru happy nih, konsisten, ya baru berapa hari sih ya, mungkin ya masih euforia ya gitu. Tapi Bapak Ibu yang terjadi, ya saya mulai mengkonsumsi lebih lagi. Nah ini produk waktu itu di Korea kan ada yang Slimming Challenge. Jadi Atomy mempaketkan, bukan bikin paket ya, tapi memberikan untuk kalau ada slimming challenge untuk orang-orang yang mau menurunkan berat badan, ini produk-produk yang dipakai. Jadi saya beli waktu itu. Karena di global itu tidak tersedia kitnya, saya belinya satu-satu Bapak Ibu. Jadi saya beli nih semuanya. Untuk supply 2 bulan Bapak Ibu. 2 bulan sampai, bukan 2 bulan, sekitar 3 bulan. Jadi saya pakai walaupun nggak terlalu sesuai dengan apa yang dianjurkan, tapi saya bikin ini adalah produk-produk yang saya pakai pada saat itu. Pada saat sampai saat ini saya masih pakai yang Atomy Slim green tea ini. Saya suka banget sama yang green tea Slim Body Shake ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, saya mulai turun beratnya ke 62 kilo pada saat saya baru mulai. Ini saya mulai makan. Jadi saya mulai jaga Bapak Ibu makanan saya. Saya mulai sampai saking hebohnya saya tuh sampai mulai berhitung kalori saya benar-benar berapa. Ini salah satu makanan-makanan saya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa cara diet saya itu bukan diet yang drastis. Jadi dari 2017 sampai sekarang saya 74 kilo, yes. Pada saat itu di 2017 saya diabetik, saya sekitar 74 kilo. Di 2015 yang saya tahu. Sampai sekarang ini saya turun, jadi bukan proses yang cepat. Jadi ada banyak orang yang crash diet ya. Crash diet, saya nggak menyalahkan crash diet. Saya nggak menyalahkan crash slimming kayak begitu ya. Tapi bagi saya berasa bahwa saya itu lebih cocok dengan cara kayak gini. Gitu loh. Ini yang saya cuma bilangin sama Bapak Ibu. Bukan artinya Bapak Ibu nggak boleh crash diet, boleh aja. Kalau Bapak Ibu bisa lakuin ya silakan dan bisa bertahan ya, bisa konsisten bertahan terus. Karena yang saya sering kali temukan di dalam diri saya waktu saya pernah crash diet, akhirnya naik lagi gitu loh. Sebelum di 2017 saya juga pernah turun berat badan saya, tapi naik lagi gitu loh. Jadi ya bagi saya ya itu yang menurut saya nggak terlalu cocok dengan diri saya. Saya akhirnya menemukan pola saya adalah saya pengen konsisten. Yes, walaupun saya perlahan, tapi saya memperoleh kemenangan-kemenangan kecil setiap hari yang saya berasa I can do anything in my life. Dan saya bisa benar-benar menjaga kesehatan saya. Dan Bapak Ibu, saya bukan nggak bisa makan apapun. Saya bahkan makan apapun juga, bahkan saya bisa makan kue Bapak Ibu. Ya, makan kue tapi berat saya tetap turun. Saya bisa makan steak, saya bisa makan yang banyak hal-hal yang lain. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya berjalan. Dan ini adalah pada saat terakhir, saya mau kasih lihat aja di sini tunggu ya. Nah ini. Dari Agustus 2019 waktu saya naik, di Maret 2021 sebelum saya ketemu Paken, udah turun ke 6,4 HbA1c saya. Dan perjuangan yang berikutnya adalah pada saat saya di Juli kemarin, di Juli kemarin 2022, saya tes lagi, HbA1c saya sudah turun lagi ke 6,2. Jadi target saya adalah saya pengen kembali balik HbA1c saya di bawah 6.
Nah, ini target saya, progres saya, perjuangan saya. Dan ini terbukti Bapak Ibu, bahwa saya bisa dengan produk Atomi itu membantu untuk lifestyle saya menjadi lebih baik. Nah, ya saya cepat aja. Ini bisa kasih lihat. Nah, ini perbandingan Bapak Ibu ya. Jadi ini saya kasih lihat perbandingan ini di mana, bukan yang ini deh, yang ini aja deh, biar gampangnya. Ini waktu saya 2015 ya. Bisa lihat ya Bapak Ibu, saya pakai baju, saya mencoba untuk dengan konsep pose yang sama, Bapak Ibu bisa lihat muka saya berbedanya kayak apa. Dan ini yang saya cuman mau bilang bahwa Atomi adalah kita produk-produk Atomi adalah produk-produk yang high quality. Tapi Bapak Ibu tolong jangan menyalah tempatkan Atomi, produk-produk Atomi sekali lagi. Itu yang saya terus-terusan mau edukasi terus-terusan. Karena produk Atomi itu adalah bukan cuman produk Atomi itu bisa menjadi bagian dari solusi untuk kita menjaga kesehatan kita. Tapi yang paling penting adalah pola pikir kita. Pola kesehatan, pola kehidupan kita, pola pikir kita tentang kesehatan hidup kita, tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini waktu saya order berikutnya, yang keduanya lagi adalah vitamin C, saya minum. Banaba, ini untuk gula. Ini saya suka sekali produk Banaba. Dan Bapak Ibu bisa lihat, di Atomi saya bisa ketemu dengan banyak orang dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa saya bisa mulai turun. Pada saat di bulan Juni saya sampai sedih. Kenapa sedihnya? Waktu saya mulai Juni sampai ke Juli, itu saya berasa, aduh berat saya nggak turun-turun Bapak Ibu. Berat saya tuh nggak turun-turun di 61,8, 61,7, ntar 61,5, naik lagi ke 61,9, bahkan sampai pernah naik lagi ke 62,5. Nanti Bapak Ibu saya kasih lihat, waktu terakhir saya udah hampir habis. Saya kasih lihat video aja lah nantinya di terakhirnya. Tapi Bapak Ibu yang saya cuma mau kasih lihat. Setelah saya konsisten, saya bilang sama diri saya waktu saya baru 1 bulan, sekitar 1 bulan, saya bilang, no, saya sempat berasa mau quit, saya sempat berasa mau, aduh, males ya, lakuin konsisten, harus jalan setiap hari. Saya punya komitmen juga mau posting result progress saya setiap hari ke Instagram sama Facebook saya. Saya berasa lemah, saya berasa kadang-kadang ada momennya di mana saya tuh nggak mau jalan keluar. Karena kadang-kadang juga malam-malam hujan. Tapi akhirnya saya menetapkan, no, saya harus jalan. Saya harus konsisten, at least saya mau membuktikan untuk 90 hari ke depan. Apakah 90 hari ke depan saya memperoleh hasilnya? Bapak Ibu, ternyata saya menemukan waktu hasilnya itu adalah saya waktu di sekitar 100 harian. Ternyata waktu di 100 harian, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah ketika saya di Oktober. Ini udah sekitar 100 harian. Itu berat saya mulai tiba-tiba terbiasa dan metabolisme tubuh saya berubah dan tiba-tiba berat badan saya itu menurun. Dan ini mulai melihat dan saya bisa merasakan hal itu. Bapak Ibu, berat badan saya turun itu bukan artinya terus tiba-tiba kenapa-napa ya, sayanya error atau kayak gimana, enggak. Tapi saya bisa testimoni, bisa kasih kesaksian sebagai kesaksian saya tuh jarang sakit Bapak Ibu. Semenjak saya mulai minum produk-produk Atomi untuk menjaga supaya saya nggak malnourish, itu saya jarang sakit Bapak Ibu. Saya makan slimming. Ya ini, ya tuh Bapak Ibu bisa lihat ini saya beli lagi slimming tea. Slimming yang green tea. Saya beli, ini pesanan dari member saya. Jadi saya Apple Venom saya beli. Banaba juga saya beli. Ini adalah produk-produk yang untuk saya pakai pada saat itu untuk dietnya saya. Nah, nanti saya akan cerita lagi produk diet apa yang sekarang saya akan pakai yang ada di lokal. Karena saya menemukan adalah waktu saya order dari global, ternyata kalau produk-produk kayak protein kayak gini itu nggak bersaing dengan produk yang ada di pasaran di luar. Jadi saya lagi mencoba untuk melihat, oke, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap menciptakan program diet untuk diri saya sendiri, bisa tetap turun, tapi produk-produk yang berat ini saya nggak pakai, misalnya gitu, tapinya. Nah, bukan artinya produknya jelek, Bapak Ibu. Bukan. Tapi saya cuma melihat adalah
saya mencoba kreatif untuk mencari produk-produk yang tersedia di Atomy yang akhirnya nih kebanyakan orang kan gini, Bapak Ibu, banyak orang di luar yang ditawarin produk-produk slimming tapi harganya aduhai. Harganya ajuk bile bin jalik. Baru-baru inilah kita tahulah mungkin ya Bapak Ibu tahulah ya ada satu produk yang depannya N baru mulai lagi nih mereka produk slimming yang lagi mengheboh. Harganya bisa mencapai $2.000 Bapak Ibu. $1.800 itu 18 juta Bapak Ibu untuk 3 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin. Itu aja saya berasa oh my gosh 3 bulan atau 5 bulan ya setahu saya. Kayaknya 3 bulan deh itu. Seingat saya teman saya pakai. Teman saya ada gak yang berhasil? Ada. Tapi ada teman saya juga yang gak berhasil Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya sekali lagi saya bilang seperti yang ini benar-benar jadi membuktikan bahwa produk slimming itu tempatnya itu adalah supaya membantu kita supaya kita nggak malnourish. Membantu kita untuk membantu tubuh kita mendapatkan nutrisi-nutrisi yang kita nggak bisa dapat dari luaran sana. Jadi itulah Bapak Ibu yang kita harus tahu. Jadi Bapak Ibu harus tahu kalau kita makan produk Atomy itu berfungsi untuk menjaga kesehatan kita, untuk membantu tubuh kita mendapatkan nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat. Setelah dari itu saya mulai turun 60,9 menjadi 60 di 13 Oktober. 14 Oktober saya turun menjadi 59,4. Ini saya sampai happy banget Bapak Ibu ya. Saya tuh menjadi bangga terhadap diri saya bahwa saya mulai merasakan jerih payah yang saya lewati selama 100 hari. Bahkan sampai sekarang pun saya sudah 130-an hari lebih, hampir 140 harian, itu saya tetap olahraga. Minimum 1 minggu 5 hari saya jalan, Bapak Ibu. Minimum setiap hari saya mau jalan tetap 8.000. Pokoknya total dalam 1 minggu saya mau jalan tetap total stepnya saya adalah 60.000 dalam 1 minggu. Nah inilah Bapak Ibu bisa lihat. Saya jalan dan ini yang saya bilang saya mulai catetin kalorinya saya. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang, slimming itu gampang. Yang penting kita adalah defisit kalori. Tapi kalau kita defisit kalori yang kita mesti perhatikan adalah kita punya nutrisi. Nutrisinya kita itu harus kuat, harus benar supaya kita nggak malnourish. Jadi kita nggak malnutrisi lah, nggak kekurangan nutrisi. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kalau ini salah satu contoh waktu saya mulai catat kalori saya. Makan saya apa aja, KitKat, Mandarin Orange, waktu itu jeruk. Saya catetin Bapak Ibu. Bahkan sampai saya saking ini ya, sampai istri saya sama anak saya sampai bilang, Bapak gile ya, ini sampai dicatetin. Ini loh Bapak Ibu, saya catat, saya timbang. Oh ini ada nasi kuning. Jadi saya bukannya nggak makan karbohidrat ya Bapak Ibu ya. Saya tetap bisa makan karbohidrat tapi saya mengurangi. Jadi dietnya saya itu adalah low carb. Karbohidrat rendah. Jadi saya catat 32 gram. Habis itu saya tarik ya, saya riset beratnya jadi supaya nasi nggak terhitung ulang. Terus nambah rendang. Rendangnya 36 gram. Saya catat lagi, oh ayam 112 termasuk tulang. Ini ayam tulang lunak, jadi tulangnya bisa dimakan. Nah, terus habis itu ini urap. Wah, jadi saya catetin sampai kayak gitu Bapak Ibu. Ini karena saya saking benar-benar berasa bahwa saya harus menghitung. Saya mau jadi contoh, saya mau mengalami sehingga saya bisa menceritakan hal ini sebagai contoh buat kita semua. Sebagai contoh bahwa saya mau menjaga, saya mau gimana ya? Untuk benar-benar menjadi contoh buat kita semua, buat orang-orang, buat member ke depan saya, buat orang-orang yang saya akan tawarin. Dan saya mulai merasakan, menikmati jerih payah saya, di mana pada saat ini akhirnya Bapak Ibu bisa lihat ya, turun lagi 59,2. Dan Bapak Ibu, saya bisa makan kue. Siapa yang nggak mau makan kue tapi tetap turun berat badan? Tentu saja Bapak Ibu ya, saya nggak makannya segini gedenya ya. Tentu saja enggak. Tapi bukan aja. Jadi saya ngelihat gini, saya bersyukur bahwa dengan dietnya saya tetap bisa makan kue enak. Walaupun ada sugarnya, tapi saya tetap bisa menjaga. Berat badan saya tetap turun, gula darah saya tetap stabil. Jadi itu yang saya berasa bahwa
Saya bersyukur bahwa dengan pola hidup yang benar, dengan pola pikir yang benar, bukan artinya kita nggak bisa menikmati hal ini semua. Gitu loh. Ya, bisa lihat tuh ya. Saya bahkan ada makan ini nih, ini kue yang saya paling suka adalah kue ini nih, apa? Bolu keju. Aduh, ini kue kesukaan, salah satu kesukaan saya. Bapak Ibu, kapan lagi coba? Saya selama ini nggak pernah kebayang kalau orang diet itu kita bisa makan makan kayak begini gitu. Tapi ya Bapak Ibu, kita semua bisa gitu loh. Ya, semua bisa, kita semua bisa tuh. Bapak Ibu bisa lihat saya makan kue 40 gram. Enggak satu kotak yang tadi ya Bapak Ibu. Jangan salah ya Bapak Ibu. Jangan berasa oh saya gara-gara minum apa hemohim dan produk-produk atau misliming yang lain jadi bisa makan kue segede gajah. Enggak, saya cuma 1 slice. Tapi 1 slice itu juga udah cukup Bapak Ibu. Kalori dari 1 slice ini kira-kira sekitar almost 200 kalori. 200 kalori, tapi all good. Saya malam tetap jalan, saya meningkatkan untuk saya membantu. Jadi exercise itu membantu dan itu harus Bapak Ibu. Kita nggak bisa cuma dengan kita defisit kalori tanpa dibantu dengan exercise. Karena exercise itu membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi meningkatkan untuk rate-nya metabolisme kita, pembakaran tubuh kita. Dengan kita berjalan, dengan kita olahraga, apapun itu olahraganya, itu jadi merangsang tubuh kita membakar kalori lebih banyak. Nah inilah ya. Jadi yang saya mau anjurin Bapak Ibu, yes bisa gak cuman kalori diet aja, defisit kalori tapi nggak olahraga? Bisa, tapi akan ada waktunya di mana kita akan stagnan. Nah pada saat kita stagnan, itulah yang namanya sebenarnya kita perlu dibantu dengan yang namanya olahraga. Nggak bisa enggak ya Bapak Ibu ya, saya sekali lagi saya harus bilang, tidak bisa enggak. Kenapa? Karena sekali lagi, semakin kita berusia, saya menyadari Bapak Ibu, waktu saya research, saya mulai mempelajari tentang kesehatan, tubuh kita ini semakin metabolisme itu semakin rendah, semakin turun. Sehingga kita harus membantu tubuh kita, membantu diri kita untuk membakar lebih banyak lagi. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kaget kalau kita semakin tua, tiba-tiba makanan yang biasanya kalau saya dulu nggak pernah gemuk Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah bayang nggak? Saya beratnya pernah 46 kilo, nggak pernah naik-naik Bapak Ibu waktu di SMP sampai SMA. Itu berat saya 46 kilo. Tapi semenjak waktu saya mulai dewasa, tiba-tiba berat saya naik terus. Saya berasa makannya nggak bertambah lebih banyak gitu loh. Tapi ya begitulah, karena metabolisme tubuh kita semakin tua, kita akan semakin menurun. Sehingga pembakarannya lebih pelan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, walaupun saya makan kue di tanggal berapa ini? 26 Oktober. 29 Oktober berat saya sudah turun di 58,7. Saya sudah mulai menyentuh di angka 58, di mana targetnya saya adalah 58 straight. Jadi Bapak Ibu saya mau kasih lihat di sini 58,5 nyampe di 4 November. Jadi Bapak Ibu ya bisa lihat ya, inilah produk-produk yang saya pakai sekarang ini adalah saya membeli multivitamin. Ini produk yang saya suka banget dari Atobic. Saya sekarang ini produk dietnya jadi saya ganti dengan Purti. Purti itu bisa membakar visceral fats juga dan dia juga membantu untuk pembakaran lemak. Jadi menggantikan untuk kita pembakaran kayak apelvenon lah. Jadi penggantinya di situ. Nah, Purti. Tapi untuk proteinnya protein itu saya gantikan dengan slimming tea itu kan slimming tea lagi. Slimming protein itu kan untuk membantu kita mendapatkan protein. Tapi protein itu sebenarnya gampang kita dapatkan dari mana? Bapak Ibu makan telur yang banyak. Ya, makan telur yang banyak kalau kita mau untuk diet. Karena gini, kenapa untuk saya itu saya lebih demen makan protein? Karena karbohidrat itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah makanan yang gampang, yang paling akan memberikan dampak kepada gula darah saya. Sehingga itu sebabnya saya membuat saya jadi untuk supaya nggak gula darah saya naik, saya low carb diet saya. Betul Pak Ken, tapi saya belum pernah nyobain yang triple up. Saya jujur aja belum. Betul Pak, tapi ya tapi dengan ini aja PV-nya udah lumayan loh Pak. Dengan Purti, dengan multivitamin itu saya udah berhitung PV itu sebulannya sekitar 50.000 sampai 100.000 dengan hemohim dan lain-lain.
Jadi saya happy-happy aja. Tapi ya Bapak Ibu, saya cuma mau kasih lihat. Ini kenapa saya berjuang. Bapak Ibu bisa lihat perjuangan saya, ini waktu saya di tahun 2014, 2015, betapa bulatnya dan perut saya maju. Dan ini ketika saya sekarang. Ini recently waktu saya bikin, saya foto ulang, saya kasih lihat Bapak Ibu, dalam arti kata, ya bisa lihat ya, walaupun masih ada lah, perut saya dikit-dikit masih ada lah ini, tapi sudah jauh dibandingkan ini, gitu loh. Saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa yes, saya boleh bangga dengan diri saya boleh pat on my back lah, gitu loh. Tapi saya sekarang menyadari bahwa saya nggak boleh complacent, saya nggak boleh berasa happy dan akhirnya terlena gitu. Saya nggak boleh terlena sehingga saya bisa mulai bisa menikmati hidup bersama-sama dengan anak-anak saya karena mereka adalah reasonnya saya. Mereka adalah alasan kenapa saya berjuang. Istri saya adalah alasan kenapa saya berjuang untuk saya tetap mau sehat. Jadi saya cuma mau tutup dengan 2 video. Ini adalah reason waktu saya waktu itu ada Google ada kasih video. Ini video saya posting di Instagram karena ini adalah video yang menggambarkan pada saat saya didiagnos diabetik. Pada saat itu inilah yang saya perhatiin, inilah yang saya lihat, Bapak Ibu. Tunggu ya. Sebelum saya akan share ini aja suara jadi buat kita semua. Yuk saya refresh ya. Mereka adalah alasannya saya. Saya berjuang buat mereka. Pada saat saya kena diabetik, saya ingat mereka. Gimana saya nggak bayangin kalau saya nggak ada, Bapak Ibu. Karena diabetik itu adalah penyakit yang bisa menyebabkan banyak penyakit yang lain. Dan inilah yang menjadi saya memperkuat diri saya gitu untuk saya merubah pola pikir saya dan saya bersyukur pola pikir saya berubah karena saya menemukan kekuatan saya kekuatan perjuangan saya di mereka. Itu yang saya mau kasih lihat sama Bapak Ibu video yang pertama. Dan yang terakhir yang saya mau kasih lihat adalah apa yang saya sudah berhasil achieve pada sekitar 100 harian atau ini kita bisa lihat ya. Ini pada saat saya mencapai akhirannya adalah 59 kiloan. Saya belum saya nggak bikin video waktu saya mencapai yang berat 58. Ya, 112 hari Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Nama saya Christopher Emmanuel, Sales Master dari Australia. Thank you.